Tes tes ngecek pengambilan kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sorry baru bisa ini connect kayaknya. Siap, nggak apa-apa, Bang. Ini aku itu. Ini langsung di saya buka dulu aja ya, Pak ya. Ya, ya silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. studi agama ID em, untuk kali ini yaitu tentang pencatat atau silaturahmi yang merupakan agama laki-laki dengan mana penting yang berpengaruh mengarahkan perdamaian dan kerukunan, hingga kajian keperempuanan yang ramah gender untuk anak-anak muda lintas iman dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia untuk kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, tujuan ini itu teman-teman, yang pertama yaitu untuk memberikan informasi untuk teman-teman semua mengenai informasi di agama-agama. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan serta ajaran agama dari suatu pandangan sosial. Yang keempat, memberikan edukasi dalam mengkampanyekan kerukunan dan perdamaian. Yang terakhir, mengajak anak-anak muda untuk ikut serta dalam merawat dan menciptakan kerukunan untuk Indonesia dan menyuarakan perdamaian serta moderasi beragama. Nah, untuk live kali ini kita sudah ditemani oleh Bapak Ahmad Nur Khalid. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada live hari ini. Ya, sama-sama. Selamat malam. Sebelumnya Assalamualaikum izin semuanya. membacakan tentang biografi Bapak Ahmad Nur Khalid. Beliau memiliki riwayat pendidikan yang pertama Pondok Pesantren Al-Fatih Grobogan, lalu melanjutkan S1 di STAIN Bogor, S2 di UNJ Tangerang Selatan, dan S3 di Unusia Jakarta. Nah, beliau ini merupakan penggagas dan turut serta juga menggagas sejumlah program ilmu dalam isu toleransi dan perdamaian. Yang pertama yaitu tentang studi agama dan perdamaian, lalu Pustek Indonesia dan Sekolah Kepemimpinan Pemuda Lintas Agama. Aktivitas beliau saat ini yaitu menjabat sebagai Direktur Harmoni Mitra Madania, lalu menjadi Deputi Direktur ICPR dan Pemerintah Kabar Damai, dan juga menjadi pengajar religius tadi Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Nah, selain itu, Bapak Ahmad juga menulis 39 judul buku, yang diantaranya yaitu Pendidikan Perdamaian Gus Dur, yang menjadi tesis beliau ketika berpendidikan sarjana magister, lalu Merajut Damai dalam Kebinekaan, lalu buku Agama Cinta, Menyelami Samudera Cinta Agama-Agama. Yang kelima yaitu Kristen Bertanya, Muslim Menjawab. Yang keenam, Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama. Yang ketujuh, Piknik Keluarga Lintas Agama. 8. Nasib Agama, Pendidikan dan Hubungan Sosial dalam Metaverse. Yang terakhir yaitu Pendidikan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Konstitusi. Nah, untuk teman-teman semuanya nih, malam ini kita ada tema yang lagi hits banget nih di Indonesia, yaitu tentang prahara cinta dan agama, bagaimana hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Ini sudah sering banget ya tentang pernikahan-pernikahan beda agama yang marak banget ya Pak ya di Indonesia. Ya, betul. Lalu eh, pada beberapa bulan lalu juga, tepatnya tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Nah, yang dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung ini untuk menghindari disparitas pengadilan dalam memutus perkara kawin beda agama. Banyak banget nih masalah krusial yang terjadi dengan diterbitkannya surat edaran SMA ini nih Pak. Seperti menodai hak yang didapatkan rakyat dari negara atas fasilitasi diizinkannya atau dipermudahnya menikah. Nah ini dari teman-teman udah ada list pertanyaan nih Pak Ahmad. Ya, Langsung ke pertanyaan yang pertama aja nih ya Pak ya. ya Yaitu silakan.
bagaimana pandangan Bapak Ahmad sendiri tentang peraturan ini? Apakah mencederai warga negara atau membatasi warga negaranya untuk menikah beda agama? Jadi ini saya lebih ke pandangan Bapak mengenai peraturan SEMA yang diedarkan sama Mahkamah Agung ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, SEMA ini sebetulnya bukan peraturan ya. SEMA itu ya namanya SEMA kan surat edaran begitu. Jadi itu semacam petunjuk yang ditujukan kepada para hakim di lembaga peradilan. Dalam hal ini adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Jadi itu petunjuk buat para hakim untuk tidak mencatat bagi mereka yang berbeda agama, untuk tidak dicatat pernikahannya begitu. Itu meskipun ini bukan hukum ya, dalam artian ini bukan peraturan, bukan undang-undang, tetapi karena para hakim di pengadilan negeri dan juga di pengadilan itu kan berada di bawah itu ya 99,9% mereka pasti akan mematuhi itu begitu. Memang beberapa minggu yang lalu pengadilan negeri Jakarta Utara itu tidak mematuhi surat edaran tersebut. Jadi pengadilan negeri Jakarta Utara itu mengabulkan permohonan dari pasangan beda agama. Nah setelah itu oleh MA ya nampaknya tidak hanya ditegur tetapi kemungkinan diberi sanksi gitu. Nah oleh karena itu keberadaan SEMA ini sebetulnya merugikan banyak pihak, terutama bagi mereka yang akan menikah berbeda agama gitu ya. Betul bahwa argumentasi dari para hakim di MA itu untuk ini menyeragamkan adanya disparitas, dalam arti setiap pengadilan negeri itu sebelumnya kan bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan pernikahan beda agama gitu ya. Nah oleh karena itu kemudian MA itu membuat tim untuk merumuskan bagaimana seharusnya MA mensikapi terkait dengan pernikahan beda agama. Nah sebelumnya itu MA itu sudah melakukan serangkaian diskusi atau FGD dengan beberapa lembaga agama, termasuk dengan PGI, KWI dan sebagainya. Nah kemudian saya juga pada saat diskusi di PGI juga dilibatkan dan kami memberikan masukan yang sebetulnya positif ya atau adil bagi mereka yang akan menikah berbeda agama. Bahkan draft semula sebelum munculnya SEMA itu juga masih bagus yang dibuat oleh MA. Tapi kemudian yang muncul justru hanya 2 poin dan intinya adalah para hakim itu dilarang untuk mencatat pasangan yang berbeda agama. Nah tentu ini merugikan mereka yang akan menikah berbeda agama dan juga punya nuansa sangat diskriminatif. Kenapa? Karena tidak semua agama melarang gitu. Bahkan di dalam Islam pun kan tidak tunggal penafsiran atau pandangan terkait dengan pernikahan beda agama. Nah, banyak yang melarang tapi tidak sedikit juga yang membolehkan. Begitu juga di komunitas agama yang lain, misalnya di Buddha, di Konghucu, di Katolik kan nggak ada larangan. Boleh-boleh saja. Nah dengan adanya SEMA ini mereka terkena dampak itu, jadi tidak mudah untuk menikah. Misalnya ada pasangan Katolik dan Buddha, kan di agamanya nggak dilarang, tapi karena ada SEMA ini, mereka kena imbasnya, kira-kira gitu, menjadi sulit untuk mencatatkan pernikahan mereka. Itu. Oh, baik. Tapi kalau menurut Bapak sendiri kan Bapak kan di sini sebagai salah satu konselor pernikahan beda agama di Indonesia ya. Untuk pendapat Bapak sendiri tentang prahara cinta dan agama ini bagaimana? Ya harusnya memang ini harus segera disudahi gitu ya. Ini kan sudah terlalu berlarut-larut sebetulnya. Dan ini tentu bermula dari keberadaan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sudah diperbarui juga sebetulnya nomor 16 tahun 2019. Tetapi kan terkait dengan pernikahan beda agama tidak diutak-atik di situ. Sehingga kemudian ya seperti masa-masa sebelumnya terjadi 2 penafsiran. Ada yang menafsirkan Undang-Undang Perkawinan itu melarang pernikahan beda agama. Tapi ada juga yang memahami tidak ada larangan di sana. Dan memang dalam kajian kami di CRP dan dulu waktu kerjasama riset dengan Komnas HAM juga demikian. Jadi tidak menemukan tidak hanya di dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga di undang-undang yang lain, itu justru bisa dipahami bahwa menikah berbeda agama itu tidak dilarang, dan artinya boleh begitu. Misalnya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ya, di pasal 35 itu kan dimungkinkan
dimungkinkan bagi mereka yang menikah berbeda agama itu bisa dicatat sepanjang ada putusan pengadilan gitu. Nah, jadi ya menurut saya kalau pemerintah mau mengakhiri prahara ini sebetulnya sederhana sih, bisa berlaku adil kepada warga negaranya. Jadi bagi masyarakat yang mengikuti pandangan agama yang membolehkan, ya mereka boleh memilih untuk menikah berbeda agama. Nah, sebaliknya bagi mereka yang mengikuti tafsir atau pandangan yang melarang, juga harus dilindungi haknya sehingga mereka tidak perlu menikah berbeda agama begitu. Jadi sebetulnya negara bisa bersikap seperti itu, bisa bersikap adil kepada masyarakat siapapun dan mau mengikuti pandangan yang mana atau tafsir yang mana begitu. Baik Pak, lalu menurut Bapak polemik apa yang akan terjadi apabila peraturan ini disahkan atau diizinkan untuk di Indonesia ini Pak? Dan apa nanti ya SEMA ini kan memang sudah SEMA ini diizinkan? Ya, SEMA ini kan sudah berlaku gitu ya, meskipun tadi saya sampaikan ini bukan peraturan, tapi itu dipahami seperti peraturan kira-kira gitu. Sehingga kemudian Dukcapil yang harusnya tidak menjadi objek dari SEMA tersebut, itu saya mengamini apa yang sudah dilakukan oleh PGI dan KWI. Mereka kan belum lama mengirimkan surat ya kepada MA agar mencabut surat edaran tersebut begitu. Nah, saya juga demikian, punya pandangan demikian, sebab kalau tidak dicabut itu akan merugikan banyak orang gitu. Negara dengan demikian bisa dikatakan tidak berlaku tidak adil atau diskriminatif terhadap sebagian warga negaranya. Ya kan ini di Indonesia ini kan juga banyak nih yang dari sebelumnya atau yang sesudahnya atau yang baru-baru ini. Kan ini kan di Indonesia kan udah tren nih Pak ya, apa-apa sudah agama. Ada hal yang bisa membuat pernikahan beda agama ini diizinkan di Indonesia ketika menikahnya itu di luar negeri Pak. Nah itu bagaimana menurut Pak Ahmad? Ya pertama kan gini Dek, sebetulnya untuk secara agamanya itu masih sangat dimungkinkan. Jadi mereka tidak ada halangan untuk tetap bisa menikah gitu ya. Jadi misalnya ada pasangan Islam Kristen, Islam Katolik, Islam Buddha, atau Buddha Konghucu, Buddha Katolik, dan sebagainya. Secara agama itu masih dimungkinkan untuk bisa menikah gitu ya. Problemnya memang dilah yang terhalang oleh kebijakan negara. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang mau menikah atau sudah menikah lalu terkendala di pencatatannya? Ya, bagi mereka yang punya uang itu bisa ke luar negeri, bisa ke Singapura, ke Aussie, ke Thailand, ke Hong Kong gitu ya. Mereka bisa mencatatkan di sana, lalu kemudian setelah itu kan dari sana mendapatkan sertifikat nikah. Lalu sepulang di Indonesia itu tinggal diregister ulang begitu. Nah, bagi yang tidak punya uang, nah ini juga akhirnya masyarakat juga bisa ini ya, bisa ngakalin lah apa yang dikeluarkan melalui kebijakan negara gitu. Jadi banyak di antara mereka itu yang samain dulu aja agama di KTP. Setelah itu nanti setelah tercatat lalu memiliki akte nikah, ya setelahnya mereka akan rubah lagi agama di KTP gitu. Lalu itu untuk tentang hukumnya sendiri Pak, hukum pencatatannya di Indonesia tentang pernikahan dan status anaknya nanti bagaimana Pak? Jika tetap menikah di luar negeri misalnya lalu kembali ke Indonesia, untuk hukum catatannya dan status anaknya nanti bagaimana Pak? Ya normal saja deh. Jadi kalau mereka sudah memiliki akte nikah, ya nanti dimungkinkan anaknya itu nanti juga akan mendapatkan akte lahir dan akan ditulis sebagai anak kedua orang tua, suami siapa, ayah siapa, ibu siapa begitu. Itu nggak ada halangan kalau itu tidak ada masalah. Artinya ya ini normal saja. Jadi kuncinya itu kan bagi siapapun yang menikah, mereka harus punya bukti pencatatan, entah berupa buku nikah atau akte nikah. Nah, akte nikah itu bisa
akte nikah yang dikeluarkan negara A berlaku di negara manapun gitu. Oh, baik Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya ini tentang tantangan nih Pak, tantangan dan implikasi hukum apa sih yang akan dihadapi oleh pasangan-pasangan pernikahan beda agama ini, dan bagaimana dilihatnya tantangan ini dari sisi hak asasi manusia dan konstitusinya Pak? Ya tentu tantangan bagi mereka yang akan menikah akan semakin kompleks gitu ya. Karena sebelumnya pun orang tua keluarga kan belum tentu gitu ya. Karena itu justru menjadi berat itu dari lingkaran keluarga orang tua biasanya. Nah kalau itu bisa diatasi, nah sekarang tambah lagi untuk pencatatannya gitu. Jadi dari sisi tantangan ya ini akan semakin berat bagi mereka yang akan menikah berbeda agama gitu. Nah oleh karena itu supaya negara itu adil, bisa memberikan hak bagi seluruh rakyatnya, maka ya harus memperhatikan dari aspek hak asasi manusia begitu. Harus kita tahu bahwa selain Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, kita juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya. Di pasal 10 itu mengatur tentang hak untuk berkeluarga, untuk memiliki keturunan gitu. Jadi kalau negara itu mempersulit atau menghalangi bagi mereka yang akan menikah, maka negara bisa dikatakan melanggar HAM sebetulnya. Meskipun beberapa waktu lalu ketika saya bertemu dengan satu forum, kebetulan di acara webinar juga, ada salah satu hakim MA, itu memaparkan argumen bahwa HAM kita itu berbeda dengan HAM di luar negeri. Nah itu menurut saya harusnya tidak selayaknya seorang hakim itu mengatakan seperti itu ya. HAM kita itu ya sama gitu kan, undang-undang HAM kita itu kan dirumuskan karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Umum tentang HAM gitu ya, dan prinsip HAM Indonesia sama dengan prinsip hak asasi manusia di negara manapun atau yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa begitu. Baik Pak. Kan tadi kan ini kan tantangan yang dilihat dari sisi HAM dan konstitusinya ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, untuk tantangan internalnya bagaimana? Mungkin dari keluarga atau mungkin dari pribadinya sendiri bagaimana Pak tentang pernikahan beda agama, konflik batinnya mungkin atau konflik antar keluarga gitu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, secara internal itu memang tantangan terberat itu dari orang tua, dari keluarga lah gitu ya. 60% mereka yang datang saya itu datang ketika orang tua mereka belum memberikan restu gitu. Hanya 10% mungkin yang datang sudah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Nah oleh karena itu ya biasanya kami memediasi atau menemani mereka lah, bagaimana caranya, strateginya, triknya untuk bisa meyakinkan orang tua gitu ya. Dan sebetulnya sumbernya itu kan satu, jadi pada umumnya kan orang tua kita ini memahami bahwa pernikahan beda agama dari sudut pandang agama itu tidak diperbolehkan gitu ya. Entah ketika orang tuanya itu Muslim, Protestan, nah itu hampir sama pandangannya. Nah oleh karena itu tugas saya adalah menyampaikan bahwa di dalam agama manapun itu tidak tunggal tafsir mengenai pernikahan beda agama. Nah kalau saya sebagai seorang Muslim ya biasanya menjelaskan seperti apa sih dalam Islam gitu ya. Betul ada tafsir yang melarang, tapi ada juga yang bolehkan. Nah itulah yang sering kali saya sampaikan kepada mereka yang akan menikah, termasuk juga kepada orang tua mereka gitu. Nah itu sebagian bisa meyakinkan ke orang tua sehingga kemudian mau merestui anaknya untuk menikah berbeda agama, tapi sebagian yang lain ya tetap kekeh dengan keyakinannya gitu ya. Nah tantangannya di situ. Nah lalu tantangan berikutnya itu, kalau di antara mereka yang akan menikah itu belum betul-betul kuat keyakinannya gitu ya. Saya sering mengatakan bahwa perbedaan agama itu tidak menghalangi untuk bisa menikah. Yang penting yang menghalangi itu kalau keyakinannya berbeda gitu ya. Nah keyakinan yang saya maksud itu adalah bahwa keduanya harus sama-sama memiliki keyakinan bahwa di agamanya itu tidak dilarang, boleh gitu ya. Nah, kalau sudah sama-sama memahami seperti itu,
Nah, baru mereka bisa menikah. Lalu keyakinan yang kedua itu adalah ya sama-sama yakin mereka mampu melalui tantangan dan tentangan yang ada. Kalau mereka sudah siap itu, ya mereka bisa meneruskan melenggang ke pelaminan gitu ya. Tapi kalau belum, ya mesti dipertimbangkan ulang gitu. Karena ada beberapa pasangan yang pada mulanya itu hanya mementingkan yang penting bisa nikah dulu dah. Soal perbedaan agama, soal anak-anak nanti itu belakangan. Nah, dalam perjalanannya mereka baru ngeh bahwa tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Nah, oleh karena itu dalam proses konseling pranikah, nah itu biasanya saya menyampaikan ini hal-hal yang harus tuntas terlebih dahulu dibincangkan ketika mereka ini ya sebelum memutuskan untuk menikah gitu. Soal agama anak dan sebagainya itu harus sudah dibahas sebelum mereka menikah, nanti mau menggunakan pola atau model seperti apa gitu. Jadi sangat kompleks yang harus mereka pahami secara matang gitu. Baik Pak. Tadi kan tentang tantangan internal ya. Pak ini kan Ya. hidup di Indonesia yang kita hidupnya itu bersosialisasi juga. Ini mengenai bagaimana pandangan Bapak nih, mungkin ada yang tetangga kan pasti kalau kita beda agama itu kan pasti ada yang dicipir, ada yang dia menyetujui. Menurut Bapak itu bagaimana Pak? Ya itu pasangan beda agama ini bagaimana caranya untuk menanggapi tanggapan yang seperti itu? ya menurut saya simpel aja sih. Sepanjang memang itu ini tantangan yang nggak akan pernah selesai gitu ya. Bahkan ketika nanti kita udah mati itu akan diomongin terus oleh tetangga, oleh yang lain-lain gitu. Karena itu kalau saya pribadi sebetulnya simpel. Ya sepanjang kita merasa perlu untuk menjawabnya, ya kita jawab aja sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Tapi kalau merasa kita nggak perlu untuk menjawabnya, ya tidak usah dijawab gitu. Jadi harus ini juga harus cermat tujuan mereka bertanya ngomongin itu apa sih gitu. Kalau sekedar pengen gibah ya udah dicuekin aja gitu. Jadi saya menggunakan prinsip gini, kita yang menikah itu nggak perlu pusing. Yang penting bagaimana kita menjalani rumah tangga tersebut dengan pasangan kita gitu ya. Jadi kalau toh mau pusing itu biar orang lain aja yang pusing gitu. Kan sering muncul kan nanti agama anak seperti apa, terus kalau di sekolahan nanti mereka gimana gitu. Ya menurut saya mengalir aja sebetulnya gitu. Baik Pak. Lalu kalau untuk duduk perkaranya sendiri nih, yang menjadi permasalahan krusial dalam pernikahan beda agama ini apa Pak? Ya itu tadi sudah terpetakan kan sebetulnya kalau secara internal ya dari pasangan sendiri tersebut, dari lingkaran keluarga gitu ya. Kalau secara eksternal itu yang paling ini ya dari pemerintah sebetulnya yang sampai hari ini masih tidak sensitif terhadap keberadaan mereka yang akan dan sudah menikah gitu. Jadi pemerintah menurut saya saat ini masih bias ideologi agama dan itu pandangan agama gitu ya spesifiknya itu dan itu pandangan agama yang melarang sehingga pemerintah itu tidak melihat aspek positif dari pernikahan beda agama. Nah inilah yang harusnya dimiliki oleh aparatur sipil negara sebetulnya. Saya sering mengatakan bahwa salah satu hikmah terbaik dari menikah berbeda agama itu adalah akan ini adanya keluarga yang toleran. Dari aspek toleransi itu tidak hanya teori gitu ya. Dulu Pak Johan Effendi itu salah satu pendiri CRP pernah mengatakan bahwa ya harusnya kita ini banyak belajar dari mereka yang menikah berbeda agama. Karena dalam konteks toleransi mereka itu tidak teori lagi tapi praktek gitu ya. Praktek dari ruang kecil bernama keluarga atau rumah tangga. Nah, sehingga kemudian dari pasangan beda agama ini nanti juga akan melahirkan generasi yang terbuka, yang moderat kalau dalam bahasa Kementerian Agama sekarang ya. Karena cara mereka mendidik anak-anaknya itu berbeda dengan keluarga yang lain. Keluarga beda agama itu pasti mendidik anak-anaknya dengan cara toleran juga. Jadi memperkenalkan perbedaan, kemudian membiasakan untuk bergaul dengan orang yang berbeda seperti itu. Nah itu kan akan menjadi investasi positif jangka panjang bagi bangsa dan negara kan gitu.
Nah, harusnya pemerintah itu melihat di situ gitu, bukan melihat melulu aspek negatifnya dan belum tentu itu terbukti kan, gitu. Berarti dari pernikahan beda agama ini justru daripada kita melihat sisi negatifnya, ternyata lebih ada aspek positifnya ya Pak ya. Untuk yang Ya, mungkin itu tidak tergantung, dilihat oleh betul. ya Pak. Ya, tergantung mindset kita kan. Kalau spirit kita itu positif, semua itu bisa bermuara pada hal-hal yang positif sebetulnya. Tapi kalau melulu negatif, misalnya kayak MUI itu kan selalu melihat aspek negatifnya kan. Nah, ya bisa terjadi begitu juga gitu. Jadi sangat bergantung kepada mindset kita lah. Misalnya niat kita dalam berumah tangga itu untuk apa sih gitu. Kalau tujuannya positif, untuk bahagia membangun rumah tangga, kalau dalam Islam itu sakinah mawaddah warahmah, ya insya Allah itu bisa terwujud gitu. Baik Pak, lalu untuk selanjutnya kan saya sendiri juga pernah mendengar bahwa hukum pernikahan beda agama di Indonesia, hukum pernikahan beda agama ini bukan sebuah hukum atau regulasi, melainkan pedoman nih Pak. Tapi kenapa sedemikian mencuat menimbulkan konflik dan sangat diskriminatif untuk pasangan-pasangan yang beda agama? Itu termasuk mencederai jaminan kebebasan beragama di Indonesia atau tidak Pak? Iya, kalau di buntutnya itu bisa ke sana memang dia gitu. Kan harusnya soal agama itu kan udah clear ya sejak adanya Undang-Undang Dasar 45 kan di pasal 28E kalau nggak salah itu. Lalu juga di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 pasal 12 itu juga ada jaminan kebebasan beragama. Jadi harusnya tuh sudah tidak diributkan lagi, tidak lagi diperdebatkan sebetulnya karena keduanya itu ada jaminan konstitusinya. Untuk memilih agama ada jaminan konstitusinya, untuk menikah juga ada jaminan konstitusinya gitu. Nah, tapi kenapa ini selalu menjadi pro dan kontra, selalu hangat di tengah masyarakat? Ya karena para pemimpin kita itu hanya sedikit yang ngeh atau yang sadar terhadap aspek positif daripada pernikahan beda agama ini gitu. Jadi mereka itu masih dijejali oleh bayang-bayang buruk lah kalau menikah berbeda agama. Nah inilah yang membuat bangsa dan negara ini nggak maju-maju tuh di situ. Di negara lain itu sudah ke bulan, ke planet lain. Nah kita masih meributkan soal perbedaan agama. Ini yang membuat kita nggak maju, baik sebagai umat beragama maupun sebagai warga bangsa gitu. Lalu menurut Bapak sendiri kan untuk jawaban Bapak tadi kan pemerintah kan masih dijadi bayangan yang negatif-negatif ya Pak ya tentang pernikahan beda agama. Menurut Bapak solusi apa nih untuk pemerintah supaya lebih terbuka tentang pernikahan beda agama? Ya mereka harus melihat fakta di lapangan ya. Kalau mau tuh pemerintah entah dari Kemenak, entah dari Kemenkumham, masing-masing bisa berkolaborasi tuh. Jadi pemerintah bisa membuat pokja gitu ya untuk menangani ini secara serius begitu. Nah itu juga yang sedang kami rencanakan di JRP begitu. Jadi merumuskan kebijakan negara yang lebih humanis terhadap mereka yang akan menikah berbeda agama gitu ya. Ya kalau saran dari saya memang itu pertama itu pemerintah bisa membuat pokja, isinya nanti bisa perwakilan dari Kemenak, dari Kemenkumham, dari Kemendagri gitu ya. Nah mereka harus riset secara serius tuh, juga melibatkan orang-orang yang selama ini menjalani rumah tangga beda agama, sehingga kemudian yang jadi landasan untuk nanti memunculkan sebuah kebijakan yang adil gitu ya bagi seluruh warga bangsa itu bisa terwujud. Nggak kayak sekarang ya misalnya MA kan selalu mengaku udah mengundang seluruh lembaga agama. Nah, yang diundang kan itu aja. Yang diundang sebelum diundang pun kita udah tahu bagaimana pandangannya. Misalnya MUI ya dari dulu sampai nanti kiamat rasanya nggak akan berubah pikiran itu. Gitu. Nah harusnya yang harus didengar juga itu kan para cendekiawan di komunitas agama-agama yang memiliki pandangan yang berbeda juga dengan yang selama ini mereka dengar gitu. Kalau toh MUI dari dulu konsisten istiqomah itu melarang gitu ya. Nah harusnya pemerintah juga melihatlah dalam hal ini yang mau MA, mau dari Dukcapil, mau dari Kemendagri gitu ya, juga harus mendengarkan perspektif atau tafsir yang membolehkan.
sehingga mereka nanti benar-benar bisa merumuskan satu aturan atau undang-undang gitu ya. Kalau undang-undang perkawinan nanti mau direvisi atau diamandemen lagi, nah itu harus harus sudah membahas terkait dengan pernikahan beda agama, mau dilarang atau diperbolehkan gitu ya. Nah kalau usulan pandangan dari saya, sebetulnya tidak bisa melarang pemerintah itu, karena begitu melarang konsekuensinya apa? Harus membatalkan dulu itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, harus keluar dari PBB, karena itu merupakan buah dari Indonesia yang sudah meratifikasi Kovenan Umum tentang hak asasi manusia itu gitu. Jadi perlu langkah komprehensif menurut saya, langkah paripurna bagi pemerintah untuk mencari jalan terbaik lah bagi masyarakat gitu. Baik Pak, ini dari teman-teman ada yang bertanya ini, apakah tentang keputusan SEMA seputar perkawinan beda agama ini adakah ada tindak lanjut yang lebih panjang atau nanti akan tetap diputuskan seperti itu untuk selanjutnya Pak? Ya, kalau dari kita kan masih terus berupaya ya supaya pemerintah itu dalam hal ini MA gitu ya, menarik SEMA tersebut begitu. Sebab kalau tidak ya maka itu akan merugikan banyak orang. Nah itu yang harus pemerintah tahu gitu ya. Pemerintah itu nggak boleh egois memikirkan yang menurut mereka baik tapi belum tentu baik bagi sebagian masyarakat. Nah itulah yang harus juga disadari oleh pemerintah dalam hal ini MA. Nah oleh karena itu pemerintahan yang akan datang itu atau mungkin Pak Jokowi ya yang masih punya waktu hampir 1 tahun lah untuk secara serius memikirkan hal ini begitu. Karena beberapa waktu yang lalu seminggu sebelum Ramadan Presiden Jokowi itu sudah memerintahkan pada staf khususnya bidang hukum ya untuk mengadakan FGD dalam rangka untuk mencari jalan tengah bagi pencatatan pernikahan beda agama. Kebetulan saya salah satu yang diundang pada saat itu. Nah, apa yang saya sampaikan tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi saya sampaikan ke staf hukum Presiden Jokowi itu gitu. Cuman saya tidak tahu setelah munculnya SEMA ini pandangan Pak Presiden seperti apa atau staf hukumnya seperti apa gitu. Saya belum komunikasi lagi dengan mereka. Lalu Pak, ini kan SEMA MA ya, pasti kan di pemerintahan, apakah pandangan Bapak sendiri mengenai mungkinkah keputusan ini itu dikeluarkan karena ada suatu hal dalam tanda kutip gitu Pak? Atau memang benar-benar ya kita sama-sama tahu karena ada intervensi politik pada saat itu kan, ada salah satu wakil APR yang mendatangi MA untuk ini, dan itu kan disampaikan langsung ketika saya ketemu dengan beliau itu disampaikan bahwa ya katanya di masyarakat itu terjadi pro kontra, terjadi kebingungan gitu, sehingga kemudian pemerintah itu harus memberikan putusan. Nah, saya setuju dengan putusan itu, tetapi tidak setuju dengan konten yang terdapat di dalam SEMA tersebut gitu. Jadi nuansa intervensi politiknya sangat kental menurut saya munculnya SEMA itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaannya tadi. Ini padahal kita masih mau banyak gali ilmu nih ya sama Pak Ahmad, cuman kan kita terkoordinasi dengan waktu juga. Mungkin untuk Pak Ahmad sendiri ada pesan untuk para mahasiswa studi agama ini atau teman-teman yang melihat live ini ikut serta berperan mengkampanyekan kerukunan dan perdamaian ini Pak. Ya, menurut saya dalam konteks kebinekaan, kerukunan, dan juga perdamaian gitu ya, teman-teman mahasiswa studi agama-agama itu punya peran strategis sebetulnya. Ini kan pro kontra yang terjadi di masyarakat itu kan tidak terlepas dari pandangan keagamaan di masing-masing komunitas agama kan.
Nah, oleh karena itu saya ingin nitip pesan lah terhadap teman-teman mahasiswa studi agama-agama untuk apa ya, bukan mengkampanyekan tetapi memberikan pencerahan kira gitu pada masyarakat. Paling tidak penelitian awal saya dan teman-teman di CRP itu kan menemukan beragam tafsir. Ya, kalau disederhanakan ada dua ya. Tafsir di hampir semua komunitas agama itu ada yang melarang, tapi ada juga yang membolehkan. Nah, menurut saya inilah yang harus didalami oleh teman-teman mahasiswa studi agama-agama, sehingga kemudian masyarakat itu nggak hanya tahu perspektif saja, tidak hanya tahu satu pandangan saja, yaitu dilarang gitu ya, tapi juga tahu ada pandangan yang membolehkan. Nah, menurut saya inilah yang salah satu tugas penting dari teman-teman mahasiswa studi agama-agama ya dalam upaya untuk memberikan pencerahan gitu ya. Jadi tidak perlu juga misalnya oh ya melulu memunculkan pandangan yang membolehkan enggak juga atau pandangan yang melarang enggak juga gitu. Kan sebagai akademis itu kan harus objektif dan juga berimbang kira-kira gitu kan. Jadi ya pesan saya itu sebagai mahasiswa studi agama-agama bisa mendalami tentang hal itu lalu kemudian menulis di media atau di jurnal gitu ya, sehingga itu akan membantu masyarakat untuk memahami kompleksitas persoalan pernikahan beda agama dari sudut pandang agama-agama gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang sudah menemani kita acara hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya pada teman-teman semua juga terima kasih telah bergabung dan melihat live ini untuk kita sama-sama berbagi ilmu tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Saya izin tutup ya Pak ya untuk ya untuk live sama teman-teman juga. Ya, gitu. Bapaknya sendiri ya? Siapa? Siapa?